Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya, kita semua boleh ada saat ini, kita boleh menikmati dalam ibadah ini. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara semuanya ya boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita mempercayai bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan masih punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin ya. Terima kasih buat doanya Bapak Ibu Saudara, rombongan yang pergi ke Israel kembali semua sudah pulang dengan keadaan baik, tentunya dengan berkat-berkat rohani yang dibawa dari Israel. Ya, kami berdoa di sana supaya jemaat Tuhan ya bisa pergi ke Israel satu kali kelak nanti. Amin. Yang percaya mengatakan amin, Tuhan mendengar doa ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sana kami ada dibawa ke satu tempat yang namanya Kapernaum. Bapak Ibu, saya menceritakan satu tempat ini yang berkesan dan itu yang menarik di dalam hati saya. Satu tempat yang bernama Kapernaum. Di sana kami melihat di Kapernaum ini bukanlah bangunan yang indah, bangunan yang megah, gedung gereja yang besar atau mungkin yang sekarang ini mungkin bisa kita lihat dan kita saksikan, wah luar biasa, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi kami di sana kami melihat reruntuhan bangunan. Iya, mungkin orang berkata pergi luar negeri cuman lihat reruntuhan bangunan itu untuk apa gitu ya. Bukankah orang pergi ke luar negeri untuk supaya melihat hal-hal yang indah, yang bagus begitu. Tapi saudara, justru inilah yang sangat berkesan di hati saya ketika kami dibawa ke Kapernaum, saudaraku. Di mana Kapernaum ini adalah satu tempat di mana Yesus ini kalau dia ini melayani di Galilea, sekitar Galilea, pasti Yesus ini tinggalnya di Kapernaum. Ya, di situ disebut tempat tinggal Yesus di Kapernaum. Kalau Yesus ada di Yerusalem, dia akan tinggal di Betania, seperti itu ya, di rumah Simon si Kusta atau di rumah Maria, Marta dan Lazarus. Karena itu orang-orang yang dicintai dan yang mencintai Yesus begitu. Tapi ini di daerah Galilea, dia tinggal di sebuah kota yang namanya Kampung Kapernaum. Kapernaum ini di dalam bahasa Ibrani-nya Kefar ya, Kefar itu adalah kampung atau mungkin kota gitu ya, kampung Nahum begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kami melihat ini Kapernaum ini menjadi reruntuhan gitu. Bangunan semuanya hancur begitu. Ada sebuah kisah cerita di sana bahwa kalau Yesus dulu melayani di Kapernaum, dia tinggal di Kapernaum, dia memberitakan firman di sinagog dan bahkan di tempat-tempat di mana ada di Bethsaida, di Korasim itu dekat-dekat sekitar Kapernaum itu. Ya di situ Yesus memberitakan, mengajar orang-orang bagaimana tentang kerajaan Allah, mengajar tentang berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Saudaraku, Yesus mengajar orang banyak di sana. Yesus melakukan banyak mukjizat, bahkan disebutkan paling banyak Yesus mengerjakan mukjizat itu adalah di Kapernaum ini. Jadi orang-orang di Kapernaum ini dia begitu luar biasa, dia melihat bagaimana apa yang Yesus kerjakan begitu dahsyat luar biasa. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh yang diturunkan dari atap itu ya, itu juga saudaraku disembuhkan di sana. Tuhan Yesus juga membuat mukjizat, perintahkan muridnya ya 4 orang ambil ikan saudara. Mereka terima ikan dengan ajaib saudaraku. Dan kesembuhan begitu banyak, mengusir setan-setan, banyak mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus di Kapernaum ini. Dan dikatakan orang-orang dari mana-mana datang untuk mengikuti Yesus. Orang-orang banyak datang mendengar pengajaran Yesus, melihat mukjizat-mukjizat besar yang Yesus kerjakan. Saudaraku dikasih Tuhan, di sini ada satu peristiwa kenapa Kapernaum yang pernah mengalami lawatan yang begitu dahsyat.
Kenapa Kapernaum yang telah menerima kasih karunia yang begitu luar biasa. Ini kota pilihan Allah sendiri. Ini kota yang sudah ditetapkan. Yesus tinggal, orang-orang di sana harusnya bangga. Ya, harusnya dia bersyukur orang-orang di Kapernaum ini. Dia kalau kita aja saudaraku, mungkin saudaraku kalau kita ada pejabat tinggi, orang Blora. Oh itu orang Blora loh, itu orang Blora. Kita yang sama orang Bloranya aja bangga. Apalagi ini Yesus ya. Harusnya orang Kapernaum tuh bangga dan dia tuh bersyukur sekali gitu ya. Karena kota ini menerima kasih karunia. Tetapi saudaraku, di dalam Matius 11 ayat 20 sampai 24 ini ada satu peristiwa apa yang ditulis di sini yaitu Yesus mengecam beberapa kota. Dikatakan di sini ayat yang ke-20 Matius 11. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudaraku, di sini Yesus membandingkan ada kota-kota kafir disebut Tirus, Sidom dan Sodom, ya Sodom Gomora. Ini disebut kota kafir, kota yang tidak mengenal Allah. Dikenal kejahatan mereka luar biasa dan kota ini telah dihancurkan karena kejahatan. Lalu Yesus membandingkan dengan kota-kota orang Yahudi. Ini tentunya kotanya orang pilihan, ya, yaitu Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Saudaraku, ini ditulis di sini. Tapi saudaraku, Yesus mengatakan demikian bahwa justru kota yang dipilih, kota orang-orang Yahudi ini, saudaraku, dikatakan di sini akan menerima penghakiman dan tanggungan yang lebih berat, saudaraku, daripada apa yang nanti satu hari nanti pada hari penghakiman ini, daripada apa yang ditanggung Tirus, Sidon dan Gomora itu. Pada zaman Abraham, ingat tentang Sodom dan Gomora yang dihancurkan itu. Saudara dikasih Tuhan, kenapa sampai hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Kita mau belajar di sini, saudaraku, bahwa Tuhan merindukan setiap kita, saudaraku, kita harus mengalami kehidupan kekristenan ini, harus ada pertobatan, harus ada perubahan, harus hidup yang berbuah. Jadi 3 ya, kita bertobat, kita berubah dan kita harus berbuah, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan ingin hidup kita ini mengalami satu tingkat perubahan. Kita jangan sampai puas kita ini mengalami yang namanya lawatan Tuhan. Kita puas dengan mujizat-mujizat, dengan berkat. Kita mungkin jadi orang Kristen, kita berkata, oh dulu saya itu keadaan dulu saya susah. Tapi sekarang puji Tuhan, saya ikut Tuhan, saya diberkati Tuhan. Itu baik Bapak Ibu Saudaraku. Kita mungkin cerita, dulu saya sakit parah. Saya mengalami mujizat, saya disembuhkan Tuhan. Itu baik. Tetapi saudaraku, itu bukan tujuan akhir dalam kita mengiring Tuhan. Tapi tujuan akhir dalam kita mengiring Tuhan adalah perubahan hidup itu sendiri. Karena Tuhan mau hidup kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Untuk kita ini dikatakan menjadi keserupaan dengan Kristus. Ini yang Tuhan kehendaki saudaraku. Nah, orang-orang di Kapernaum ini saudaraku, mereka dengar firman, mereka tiap hari lihat Yesus
muka dengan muka, saudaraku. Mereka kenal begitu dekat dengan Yesus, bicara langsung dengan Yesus. Saudaraku, dengar tiap hari apa yang Yesus ajarkan tentang firman Tuhan. Mereka lihat mujizat, mereka mengalami lawatan yang besar, yang sangat dahsyat. Orang mati dibangkitkan, sakit apa saja disembuhkan, setan-setan diusir, saudaraku. Orang-orang dari tempat lain datang ke Kapernaum. Tetapi saudaraku, firman Tuhan ini mengatakan di sini, saudara, ayat yang ke-22. Bahwa pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan dari tanggunganmu. Dan dikatakan, saudaraku, ayat yang selanjutnya 23. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Artinya, saudaraku, apakah karena Yesus ada di sana? Apakah karena Yesus melakukan banyak mukjizat, Yesus tinggal di Kapernaum, maka kota ini akan dipromosikan, diangkat oleh Tuhan? Tapi dikatakan di sini, tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Ada sebuah kutukan yang sangat dahsyat, saudaraku, yang tragis sekali tentang Kapernaum ini. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, tentu kota itu masih berdiri sampai hari ini. Jadi Yesus mau katakan demikian, itu kota-kota kafir yang dihancurkan karena mereka melakukan kejahatan. Tapi engkau ini yang sudah terima kasih karunia, banyak dengar firman, lihat mukjizat, perkara-perkara besar, lawatan terjadi. Tetapi tidak mau bertobat, tidak mau berubah hidupnya. Maka dikatakan di sini, saudaraku, dia berkata, maka pada hari penghakiman tanggungan Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudaraku dikasih Tuhan, kita jangan puas, saudaraku, jadi orang Kristen, kita setia pergi gereja. Jangan puas kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan melayani khotbah orang lain bertobat. Kita mungkin dipakai Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Kita melayani orang lain dilawat Tuhan. Jangan puas sampai di situ. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini adalah perubahan hidup kita. Akan menjadi percuma, saudaraku. Ada lawatan, kita melayani, berkarunia kelihatannya. Tetapi saudaraku, hidup kita sendiri tidak pernah mengalami yang namanya perubahan itu. Hidup kita tetap sama. Tuhan berkata itu percuma. Itu bukan tujuan dalam kita mengiring Tuhan. Itu bukan tujuan dalam kita melayani Tuhan. Tetapi tujuan kita yang terutama, fokus hidup kita, tujuan akhirnya adalah kita harus berubah untuk kita hidup berbuah dan memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak saudaraku dikasih Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun jatuh, saudaraku. Karena apa? Karena dia merasa puas diri, saudaraku, merasa hidup ini sudah lebih baik daripada orang lain. Kita mungkin berkata yang perlu bertobat itu yang punya dosa-dosa besar yang menyolok. Saudaraku, siapa bilang, saudaraku, memang itu harus bertobat. Tapi setiap kita punya kelemahan-kelemahan, punya dosa-dosa kecil, dosa besar, dosa kecil sama di hadapan Tuhan. Kita perlu bertobat, Esther perlu bertobat, saudara semua perlu bertobat. Kita harus terus membuka hati kita untuk kita merindukan supaya kita ini terus mengalami perubahan demi perubahan. Kapernaum dikutuk, saudaraku. Kapernaum hancur luluh. Kita akan lihat sedikit ini video tentang keadaan Kapernaum supaya saudara bisa membayangkan ini. חושך אדום זה מי שאתה פורץ דרך אוסף אל שומר הבית אור גם בחושך אדום זה מי שאתה
touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. Oh, I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Saudara, Kapernaum yang menjadi markas Tuhan Yesus, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat luar biasa. Harusnya kota ini menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Tetapi kota ini mengalami reruntuhan, mengalami kehancuran. Satu hari terjadi sebuah gempa bumi yang dahsyat. Maka dari danau, pinggir laut dan di Danau Galilea sampai ke atas puncak gunung itu, semuanya menjadi reruntuhan, saudara. Dan sampai hari ini saudaraku di situ ada sinagog yang hanya dibangun separuh saja. Karena para arkeologi ini hanya membangun itu separuh ya. Mereka sepakat untuk menggenapi apa yang tertulis pada firman Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, mereka akan menerima penghakiman yang lebih berat lagi, saudaraku. Tanggungan Sodom lebih ringan daripada tanggungan yang harus ditanggung dari orang-orang di Kapernaum ini. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita jadi orang Kristen. Jangan sampai kita yang sudah tahu firman Tuhan, kita ini menyia-nyiakan kasih karunia. Kita masih terus hidup dalam dosa, kita terima kasih karunia. Tapi saudaraku, selingkuh jalan terus. Saudaraku, kita kerja suka korupsi, kita enggak mau jujur. Kita melakukan kejahatan-kejahatan, saudaraku. Apa yang kita kerjakan ini, mungkin kita berkata orang lain enggak lihat, orang lain enggak tahu. Tapi ada mata Tuhan yang tahu, yang akan menghakimi kita nanti, saudaraku. Kita ini saudaraku jadi orang Kristen, jangan sampai kita ini menyia-nyiakan kasih karunia. Sebab itu dikatakan kalau mereka orang kafir tidak dengar firman Tuhan, tanggungannya akan lebih ringan karena mereka tidak ngerti. Sebab itu dikatakan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kita orang sudah terima kasih karunia akan dituntut lebih berat, saudaraku, daripada orang yang tidak tahu firman Tuhan. Sebab itu ayo kita semuanya, siapapun kita, saya gembala, para pendeta hamba Tuhan, ya jemaat Tuhan, jangan puas diri Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita ini bersama-sama kita berkata bahwa kita mau berubah. Amin, katakan aku mau berubah. Aku harus berubah. Saudaraku, bersama kita melihat apa artinya mujizat itu. Saudaraku, sorga tidak bergembira karena mujizat terjadi. Sorga tidak bersuka cita ditulis kalau ada orang lumpuh berjalan. Orang mati bisa dibangkitkan. Tapi sorga bersuka cita kalau ada orang yang mau berbalik hatinya, mau bertobat kepada Tuhan. Berbalik dari dosanya kepada jalan orang yang benar. Meninggalkan hidup yang lama, mau hidup yang baru. Terus mengalami perubahan dari hari ke sehari. Hari ke sehari kita terus akan diperbarui. Untuk terus kita ini hidup kita apa? Berbuah. Supaya Tuhan itu dimuliakan lewat kehidupan kita ini. Di mana saudaraku? 5.000 orang yang telah terima mukjizat, makan roti sampai kenyang, saudaraku, sampai puas. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus disalibkan, di manakah mereka? Di manakah mereka? Bukankah di antara mereka pun mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Di mana orang yang mengatakan Hosana bagi
bagi Raja, Hosana bagi Raja ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi ketika Yesus naik ke atas kayu salib pun, mereka pun juga berkata salibkan dia, salibkan dia. Betapa mudah kita akan menyangkal, betapa mudah kita ini akan menjadi berubah. Kalau kita betul-betul saudaraku, kita tidak bersedia hidup kita ini mengalami perubahan, mengalami pertobatan yang terus menerus. Dalam Lukas 3 ayat yang ke-8. Lukas 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku, ada mungkin orang berkata begini, saya kan orang Kristen, saya anaknya Abraham. Saya anaknya orang beriman, saya percaya sekali selamat, pasti selamat. Itu pengajaran hipergris. Jadi artinya sekali percaya Yesus kita selamat, lalu kita lakukan dosa apapun tetap selamat, saudaraku. Siapa bilang ayat ini mengatakan, saudaraku, ayat ini jelas telah mengatakan kepada kita bahwa saudara kita akan terima penghakiman, bahkan penghakiman yang lebih berat daripada Sodom dan Gomora itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo kita bersama-sama, kita mau datang sama Tuhan. Jangan puas jadi orang Kristen, jangan puas kita disebut anak Abraham. Saudaraku, sebab dikatakan di sini Allah dapat menjadikan batu-batu itu menjadi anak Abraham. Kalau kita ini enggak mau bertobat, saudaraku, apa artinya iman tanpa perbuatan? Apa artinya kita punya iman, saudaraku, tapi hidup kita tidak berubah? Saudaraku, Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Oleh sebab itu, ayo sama-sama kita hasilkan buah-buah pertobatan itu. Yesus telah menegur dengan keras, saudaraku, kepada mereka ini dan mengatakan Tuhan akan menolak orang-orang ini, saudaraku, dan mengatakan batu-batu itu akan bisa dijadikan sebagai anak Abraham kalau kita tidak menghasilkan buah pertobatan. Ayat yang ke-9, Lukas 3 ayat 9. Dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, jika tidak berbuah akan ditebang dan dibuang ke dalam dapur api. Saudaraku, kalau hidup kita ini tidak mengalami perubahan, hidup kita ini tidak berbuah, dikatakan kapak itu sudah tersedia pada akar pohon. Akan ditebang lalu dibakar, saudaraku, dibuang ke dalam api. Betapa pentingnya perubahan karakter kita ini. Nah, seringkali saudaraku, kita ini ketika kita percaya Yesus, kita mengatakan kita bertobat. Lalu Tuhan akan membawa kita kepada sebuah perubahan supaya hidup kita ini menghasilkan buah. Tentu itu akan melewati proses-proses yang seringkali kita menolak dan kita tidak suka. Bahkan hamba Tuhan pun tidak terima, saudaraku, ketika menghadapi proses. Ketika orang melakukan kejahatan, saudaraku, seringkali keinginannya untuk apa? Membalas dengan kejahatan. Ketika dikecewakan, rasanya sakit, kayaknya kepingin untuk balas, saudaraku. Ada orang, saudaraku, berkata demikian, mungkin dengan kalau disakiti hati, kecewa, rasanya sakit, rasanya pahit, rasanya marah, rasanya apa? Mesti pengen balas. Tapi saudaraku, kita mau percaya, kenapa proses itu terjadi untuk mengubah kita? Proses itu terjadi, saudaraku, untuk memperbesar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Hidup kita ini mengalami perubahan dan hidup berbuah. Kita tidak akan pernah, saudaraku, hidup kita berbuah tanpa adanya proses. Nah, kita mengatakan kalau dikecewakan, kita ini disakiti, kita dirugikan, kita dikhianati. Lalu kita berkata, aku rasanya mau bales. Dan rasanya kalau bisa bales, itu sudah separuh sembuh hatinya. Karena bisa bales, saudaraku. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku,
kita sedang menolak proses yang datang dari Tuhan. Kita sedang menolak kasih karunia Allah untuk bekerja lebih lagi dalam hidup kita. Bukankah kita diajari oleh Tuhan untuk kita tetap melepaskan pengampunan, berdoa bagi orang yang melakukan kejahatan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kenapa itu harus membuat kita ini masuk ke neraka? Kalau orang lain jahat kepada kita, kenapa harus merubah hidup kita juga harus jadi orang yang jahat? Bukankah enggak perlu orang lain bisa berbuat jahat kepada kita? Orang lain berbuat jahat kepada kita tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena segala sesuatu ada batasnya, Tuhan akan bela kita kalau sampai saudara itu sudah kelewatan batas. Tapi saudaraku, kalau itu belum saudaraku, itu menjadi kasih karunia yang bertambah-tambah. Hidup kita diajar Tuhan, kita boleh datang sama Tuhan, ngaku sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku sakit hati Tuhan, aku kecewa Tuhan, aku pengen marah Tuhan, aku pahit Tuhan hatiku. Tolong aku Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita ini untuk bekerja. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yesus sudah memberikan kita keselamatan. Tapi keselamatan itu saudaraku masih harus kita kerjakan lagi secara utuh, secara sempurna saudaraku. Kita harus mengusahakan, kita harus yang mengerjakan saudaraku. Sebab dikatakan, sebab Allah lah yang akan mengerjakan di dalam kamu, baik itu kemauan maupun pekerjaan itu. Artinya saudaraku, ketika kita punya keputusan, Tuhan saya mau taat sama Tuhan. Kalau ini proses saya, kalau ngadepi masalah jangan marah dulu. Tapi ingat Tuhan, kalau ini proses saya, Tuhan tolong saya, bantu saya Tuhan. Supaya saya bisa menghadapi proses ini dan saya bisa menjadi berubah, menjadi lebih baik lagi, lebih sabar lagi. Kasihnya semakin bertambah-tambah, mengampuni saudaraku orang lain. Saudaraku, boleh semakin nyata kebaikannya. Bukankah ini indah? Ini yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu proses terjadi, jangan marah dulu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan lakukan pembalasan atau jangan kita kecewa ketika kita dihadapkan dengan proses. Kita berkata, wah ternyata orang Kristen itu sama aja. Wes aku gak pelayanan lah, aku kecewa, buat apa? Gak ada gunanya. Tuhan gak salah apa-apa. Saudaraku, kita jadi orang Kristen, wah jadi orang Kristen, kenapa saya ditipu orang? Loh, Tuhan gak pernah nipu kita, itu kan orang yang sedang nipu kita, diproses supaya kita apa? Jangan cinta uang, jangan cinta harta, supaya kita lebih cinta kepada Tuhan. Saudaraku, proses itu indah adanya. Proses itu untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Proses ini untuk membawa sebuah perubahan dari hari ke hari. Supaya kehidupan kita ini menjadi berbuah, sebab dikatakan hasilkanlah buah pertobatan. Saudaraku, siapa yang harus menghasilkan kita? Keselamatan diberikan, Roh Kudus diberikan menolong kita. Dan dialah yang akan membantu kita supaya kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Saudara, seperti orang Israel, dia merasa aku ini kan keturunan Abraham. Ya, punya hak istimewa. Jadi enggak apa-apa, ya. Ikut Tuhan enggak usah terlalu serius. Mungkin kita pun juga merasa yang sama. Wah kita ini ikut Tuhan enggak usah terlalu yang kayak gitulah. Yang penting kita ini nanti jalan aja, mengalir aja, nanti penting kita selamat. Saudaraku, kalau hidup kita ini tidak berubah, saudaraku, kita mengalami seperti keadaan Kapernaum itu. Yang seharusnya hidup saudara dan saya, kalau kita mau taat, kita mau hidup terus mengalami perubahan, kita berbuah, hidup kita makin diberkati oleh Tuhan, anugerah semakin berlimpah-limpah, kasih karunia menjadi semakin nyata dalam hidup kita ini. Bukan kutuk saudaraku, tetapi Kapernaum yang seharusnya menjadi satu kota yang begitu luar biasa, harusnya kota yang dimuliakan saudaraku, harusnya kota ini bersemarak dengan
begitu banyak gereja-gereja yang dibangun menjadi sangat luar biasa. Turis-turis datang akan kagum dengan bangunan di sana. Seharusnya mungkin seperti itu, tapi yang kita lihat hanyalah reruntuhan. Karena kota ini menjadi terkutuk, saudaraku. Hidup kita ini jangan menjadi Kapernaum itu, saudaraku. Tapi hidup kita ini harus mengalami yang namanya perubahan. Di dalam Filipi 1 ayat 22, Paulus mengatakan hidup itu, kalau kita masih hidup, aku masih hidup, artinya apa? Harus bekerja dan berbuah. Hidup itu harus berbuah, itu kata Rasul Paulus, saudaraku. Jadi hidup ini jangan mengejar yang namanya mujizat. Jangan mengejar yang namanya berkat. Tapi hidup untuk berbuah. Karena buah itulah yang tetap, yang akan kita bawa kepada sampai kerajaan surga. Dalam Roma 8 ayat 29, di situ dikisahkan bahwa kita ini yang sudah dipilih ini, kita ini akan diubah untuk mengalami apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan dia yang sulung, yaitu Yesus Kristus itu. Karena nanti kita akan bersama-sama dengan dia di surga sana. Ya, bersama dengan dia saudaraku di sana. Selama-lamanya mengalami sukacita yang luar biasa. Manusia telah jatuh dikatakan Adam ini. Maka rupa Kristus, gambar Kristus telah rusak karena dosa. Tapi oleh kematian Yesus Kristus dan oleh kebangkitannya, gambar itu dipulihkan. Yaitu saudara dan saya. Dan Tuhan menghendaki gambar ini dipulihkan dalam hidup saudara dan saya. Supaya dunia melihat Kristus yang ada lewat saudara dan saya ini. Dan dikatakan nama Tuhan itu dipermuliakan. Saudaraku, mari kita bersama-sama. Kita mau memperbaiki kehidupan kita ini. Paulus ini dikatakan dia seorang yang garang, seorang pembunuh, seorang yang keras kepala, seorang yang punya pembenaran diri yang begitu kuat. Saudara, dia seorang penganiaya pengikut-pengikut Kristus. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, hidupnya berubah. Dia menjadi seorang rasul yang memberitakan tentang kasih karunia. Dia berkata, aniaya, cobaan, tantangan, rintangan, karam kapal, dianiaya, didera. Dikatakan semuanya itu adalah baik untuk dia. Supaya dia mengalami perubahan. Dan dia berkata, Rasul Paulus ini menjadi imannya menjadi semakin kuat seperti batu karang, saudaraku. Oleh karena apa? Justru keadaan yang memproses dia, merubah kehidupannya. Sehingga dia menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa memberitakan tentang kasih karunia buat setiap orang. Saudaraku, kita mengingat tentang seorang Musa. Musa ini seorang yang keras hatinya, saudaraku. Oh, dia lihat ada orang melakukan kesalahan, bertengkar, dibunuh, saudara. Ya, lalu setelah itu dia lari, saudara. Tapi Yesus mengubah, Tuhan itu mengubah dia. Allah mengubah ini Musa ini dalam perjalanan dia dipilih, dia mengiring Tuhan. Dia melakukan tugas-tugasnya. Membawa bangsa Israel, dikatakan yang keras kepala, yang tegar tengkuk ini. Yang suka memberontak. Kalau tidak puas hati mau lempari Musa dengan batu. Tapi saudaraku, ketika Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menghukum dan membinasakan bangsa ini. Bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala ini. Saudaraku, apa yang Musa katakan sama Tuhan? Bangsa ini melakukan kesalahan hanya kepada Tuhan dan juga kepada Musa. Musa ini menghadapi langsung bangsa Israel yang tegar tengkuk dan keras kepala ini. Musa yang akan dilempari batu. Dan ketika Tuhan berkata, aku akan membinasakan mereka. Tapi Musa berkata sama Tuhan, Tuhan jangan Tuhan. Jangan kau binasakan bangsa ini. Nanti apa kata bangsa-bangsa lain? Engkau yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir, engkau tidak sanggup membawa dia ke tanah perjanjian. Saudaraku, Musa justru bersafaat. Musa justru tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan, jangan ampuni bangsa ini Tuhan. Sayangi bangsa ini. Saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itulah saudaraku,
Musa tidak melampiaskan kejengkelannya. Kalau mungkin itu kita jengkel. Ya wis ben dihukum sama Tuhan. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang keras kepala, orang yang jahat seperti ini, wis biar dihukum Tuhan. Mungkin kita bisa bersikap seperti itu. Tapi Musa mengatakan jangan Tuhan, sayangi bangsa ini Tuhan. Saudaraku, oleh sebab itu Tuhan mengatakan Musa ini dikatakan orang yang lembut hatinya di seluruh muka bumi ini. Tidak ada yang kayak Musa. Sampai Tuhan bicara face to face, berhadapan muka. Saudaraku dikasih Tuhan. Bukankah proses demi proses ini saudara, ada sebuah tujuan yang begitu indah, merubah kehidupan kita. Untuk kita ini sungguh-sungguh justru mengalami keserupaan dengan Kristus. Saudara, dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mari saudaraku kita terus belajar. Tiap hari kita penuhi hidup kita ini dengan firman. Baca firman, renungkan firman. Baca firman jangan kejar target berapa pasal. Tapi baca firman harus kita renungkan, kita ngerti. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bicara kepada saya. Sebab firman ini dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, yaitu firman itu adalah roh dan hidup. Dia adalah roh menjadi meterai dalam hidup kita. Dia ini adalah firman yang akan terus merubah kehidupan kita. Dia hidup firman itu. 2 Timotius 3:16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan orang, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, kita ini perlu masih terus diajar. Kita masih terus ditegur, dinyatakan kesalahannya. Kalau saudaraku orang mungkin orang yang tua ditegur sama yang muda. Mengatakan, kamu anak muda, kamu tahu apa? Kita ini orang yang tua, tahu sudah makan asam garam. Kebanyakan garam bludrek saudara ya. Nah, ada orang mungkin pemimpin. Ditegur mungkin merasa, aku kan lebih rohani, mungkin tersinggung. Ditegur sama anak buah. Ada orang mungkin saudaraku suami gak mau ditegur sama istrinya. Tersinggung kalau ditegur sama istrinya, kok merasa dikotbahin sama istrinya, diatur sama istrinya, makin keras kepalanya. Tetapi hanya firman Tuhan saja, hanya firman Tuhan saja yang bisa mengajar, yang bisa menyatakan kesalahan, menegur kita. Sehingga kita bisa berkata, oh iya. Tadi kita ini sudah berpikir negatif, rasanya sudah kepengen ambil sikap saudaraku yang salah. Tapi ketika firman Tuhan itu menegur kita, kita berkata, oh iya ternyata aku salah. Aku salah Tuhan, ya sudahlah. Ya kita bisa berubah saudaraku. Memperbaiki kelakuan kita firman itu dan akan mendidik kita. Supaya kita ini jalan dalam kebenaran. Kita jadi orang Kristen, ayo kita terus baca firman. Mau dikoreksi sama firman, mau diajar oleh firman, mau diluruskan kembali jalan-jalan kita oleh firman. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita ini dikatakan manusia kepunyaan Allah ini kita sudah diperlengkapi. Ada Roh Kudus, ada firman dalam hidup kita. Diperlengkapi, saudara dikatakan untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau ada orang Kristen, ada pelayan Tuhan, ada pendeta, ada gembala yang tidak bisa berbuat baik, dia pasti bukan kepunyaan Allah. Dia pasti bukan kepunyaan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, kepunyaan Allah, manusia kepunyaan Allah ini sudah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik, sikapnya baik, karakternya baik. Karena apa? Mau diubah terus-menerus saudaraku. Mari Bapak Ibu saudaraku, jangan kita ini membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan menghakimi orang. Jangan kita ini menyukai hidup dalam dosa. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Berubah.
Jangan kita suka kompromi. Dosa-dosa kecil enggak apa-apa. Siapa bilang tidak apa-apa? Tuhan enggak mau. Saudaraku, Kapernaum menolak saudaraku. Dan dikatakan Kapernaum pun ditolak. Kapernaum pun dikutuk. Karena apa? Sudah ngerti nekat saudaraku. Sudah terima kasih karunia. Menyia-nyiakan kasih karunia. Ayo izinkan kasih karunia bekerja di hidup kita ini. Merubah kita dari hari ke sehari. Kasih karunia jangan dipikir cuman enak saja. Wah selamat pokoknya. Wah berkat pokoknya. Wah mujizat pokoknya. Ini kita pikir inilah kasih karunia. Kita lupa. Kasih karunia akan mengerjakan keselamatan secara utuh, secara sempurna. Dalam hidup saudara dan saya. Supaya hidup kita berbuah. Hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8 ini ayat terakhir kita dikatakan demikian. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kita ini berbuah banyak saudaraku. Ayo kita baca sama-sama di sini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku, ayo kita bersama-sama ya, kita mau hidup dalam perubahan ini. Kita mau saudaraku hidup dibentuk, diproses oleh Tuhan. Jangan pernah puas jadi orang Kristen. Jangan mengejar berkat, jangan mengejar mukjizat. Kejarlah hidup untuk mengalami keserupaan dengan Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya ketika kita taat sama Tuhan, kita lakukan apa yang baik. Berkat itu sudah otomatis Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tidak mau hidup di dalam kutuk. Tapi kita mau tinggalkan semua yang salah. Tinggalkan dosa, tinggalkan hidup yang sia-sia. Dan kita mau berfokus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan.